Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mujib Alwi, guru SMK Negeri 1 Polewali Kabupaten Pulau Limandar. Praktik baik yang telah saya lakukan di kelas didasari oleh keadaan di mana pembelajaran abad ke-21 menuntut perubahan signifikan dalam pendekatan dan strategi pendidikan, terutama dalam hal asesmen pembelajaran dan peningkatan motivasi belajar peserta didik. Salah satu metode yang muncul sebagai solusi efektif adalah asesmen pembelajaran berbasis proyek yang menggabungkan konsep asesmen berbasis proyek dan gamifikasi. Proses asesmen ini tidak hanya berfokus pada hasil akhir proyek, tetapi juga mengevaluasi bagaimana peserta didik bekerja dalam tim, mengatasi tantangan, serta menyelesaikan masalah. Dengan metode ini, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan terarah, di mana peserta didik tidak hanya terdorong untuk meraih prestasi akademik, tetapi juga memperoleh keterampilan penting yang relevan untuk keberhasilan di dunia profesional. Situasi yang terjadi di kelas, di mana pada mata pelajaran Prodi IPAS kelas 10 sedang mempelajari materi mengenai zat dan perubahannya. Pemahaman teoritis yang diberikan dalam bentuk penjelasan lisan dan membaca buku seringkali tidak cukup memadai untuk menanamkan konsep-konsep yang abstrak seperti perubahan zat secara menyeluruh. Selain itu, terlihat bahwa peserta didik kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Hal ini terlihat dari rendahnya partisipasi dalam diskusi kelas serta hasil asesmen formatif yang menunjukkan pemahaman yang tidak mendalam terhadap materi. Untuk mengatasi kesenjangan ini, saya memutuskan untuk mengimplementasikan asesmen berbasis proyek dengan menggunakan gamifikasi yang lebih interaktif. Tantangan yang saya hadapi yaitu adalah merancang asesmen berbasis proyek dengan menggunakan gamifikasi yang mendorong peserta didik mengeksplorasi konsep zat dan perubahannya melalui kegiatan praktikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak-anakku sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu tentang pembuatan sabun dari arang tempurung kelapa. Abang-abangnya sudah siap nanya semuanya? Ya. Jadi hari ini kita akan melakukan praktiknya, dan saya berharap pada hari ini penilaian-penilaian yang saya susun, saya harapkan bisa terlaksana dengan baik. Oke, silakan anak-anak sekalian ya. Bahan-bahannya disiapkan. Alat yang digunakan dalam pembuatan sabun dari arang kelapa antara lain gelas kimia, batang pengaduk, pipet tetes, sudit, cawan konseling, corong, kertas perkamen, timbangan, dan mixer untuk menghaluskan bahan, serta alat yang digunakan untuk mencetak sabun. Aksi atau tindakan yang dilakukan di kelas. Yang pertama, membimbing peserta didik dalam merencanakan proyek. Yang kedua, pelaksanaan proyek. Dan yang ketiga, presentasi hasil. Saya sebagai guru membuat rubrik dengan menambahkan kriteria poin gamifikasi, di antaranya tantangan ekstra, di mana peserta didik yang menyelesaikan tugas lebih cepat dari jadwal atau menambahkan unsur inovasi akan mendapatkan poin tambahan. Yang kedua, poin kolaborasi. Anggota tim yang menunjukkan kerjasama dan dukungan terhadap rekan setim bisa mendapatkan poin ekstra. Yang ketiga, penghargaan kreativitas. Kelompok dengan ide paling kreatif atau solusi yang paling inovatif akan diberikan penghargaan berupa poin bonus. Hasil pada asesmen pembelajaran ini di mana elemen gamifikasi seperti tantangan ekstra
poin kolaborasi dan penghargaan kreativitas mampu memotivasi peserta didik sekaligus memberikan ruang bagi mereka untuk terlibat aktif dalam proyek-proyek nyata yang menuntut kreativitas, pemecahan masalah, dan kolaborasi. Sebagai refleksi dari konsep asesmen pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan gamifikasi adalah pada penerapan asesmen berbasis proyek ini dengan menggabungkan gamifikasi, memberikan pengalaman yang berbeda dan inovasi dalam proses pembelajaran, terutama di lingkungan sekolah menengah kejuruan. Refleksi ini menunjukkan bahwa pendekatan tersebut tidak hanya efektif dalam meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi, tetapi juga dalam membangun keterampilan penting abad ke-21 seperti kolaborasi, kreativitas, dan pemecahan masalah. Sebagai penutup dari pengantar praktik baik saya ini adalah penerapan asesmen pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan gamifikasi pada materi dan perubahannya dalam memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pemahaman peserta didik di SMK Negeri 1 Polewali, khususnya kelas 10. Melalui pendekatan ini, peserta didik tidak hanya memahami konsep-konsep ilmiah secara teoritis, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam situasi nyata melalui eksperimen dan observasi langsung. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelan-pelan pakai perasaan. Ya, tulis terus. Ya, itu mengendap cepat. Terjadi perubahannya dari bawah. Plan yang dapat kita ambil dari praktek pembuatan sabun dari arang kelapa ialah arang kelapa yang biasanya dijadikan sebagai limbah ternyata memiliki banyak manfaat. Manfaatnya antara lain ia dapat dijadikan sebagai bahan utama dalam proses pembuatan sabun. Sudah ini Pak, pemahaman konsep, keterampilan berpikir, kerjasama, kreativitas, dan kualitas laporan. Cuma ini harus dibuatkan tabel. Saya sangat merasa senang dengan model asesmen pembelajaran berbasis proyek karena saya bisa bekerja sama dengan teman kelompok untuk memecahkan masalah. Saya merasa senang dengan model asesmen pembelajaran kali ini karena saya termotivasi untuk belajar lebih giat. Asesmen pembelajaran berbasis proyek dengan gamifikasi terbukti sangat efektif diterapkan pada peserta didik, terkhusus di mapel produktif farmasi yang saya ampu, karena dapat meningkatkan motivasi dan peran aktif peserta didik, juga kolaborasi dan kreativitas.